Hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun antum berada. Atau untuk antum yang baru saja menyimak frekuensi 91,1 FM, Alhamdulillah kita kembali berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini di hari Jumat di Sayyidul Ayyam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bosan bermohon salawat ini bisa bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan kita bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LC MH Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di studio. Kita masih membahas seputar maqasidus syariah, bab muamalah di subtema nikah. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima untuk bab nikah. Dan nanti seperti biasa antum bisa bertanya seputar materi di akhir sesi di 0812 73 33 5531 melalui pesan singkat di WhatsApp ataupun telepon langsung. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, untuk antum yang tidak bisa menyimak secara langsung di radio, antum bisa menyaksikan siaran kita ini live di laman Facebook kita di Radio Robbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustadz dan juga di akun Kempar Mengaji. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita langsung saja kepada lanjutan pembahasan untuk saat ini. Kepada Ustadz kita persilahkan, fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at, para pendengar Radio Robbani yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas izinnya lah pada pagi hari ini kita bisa kembali belajar, kita bisa kembali bermuzakarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk menambah ilmu. Semakin kita paham dan agama kita, maka mudah-mudahan semakin sempurna pula pelaksanaan keagamaan dalam kehidupan kita. Semoga ini semua menjadi ibadah bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin memahami sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar untuk menjadi wawasan saja, sekedar menjadi ilmu saja, apalagi kalau hanya sekedar untuk diperdebatkan saja. Tetapi jauh lebih penting bahwa ilmu yang kita dapatkan, sunnah yang sudah kita pahami, maka diharapkan kita bersama untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti nyata cinta kita kepada Rasul yang insya Allah berbuah syafaat di Yaumal Mahsyar. Kita berharap kita semua adalah orang-orang yang pantas atau layak untuk mendapatkan syafaatnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pendengar di Robbani yang dimuliakan Allah, kembali pada pagi Jumat ini, hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Kita kembali untuk melanjutkan kajian maqasidus syariah, yang dalam hal ini kita masih berada pada pembahasan maqasidu an-nikah atau maqasidu az-zawaj, tujuan-tujuan syariat di balik penetapan hukum
yang ada pada bab pernikahan. Kita sudah bicara banyak terkait dengan bab soal pernikahan. Untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat di balik ketentuan al-huquq az-zawjiyah. Al-huquq az-zawjiyah itu artinya adalah hak-hak dan kewajiban suami istri. Al-huquq itu jamak dari kata hak. Hak. Ada hak, ada kewajiban antara suami dan istri. Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti itu adalah kewajiban suami. Syariat Islam begitu sempurna mengatur persoalan hak-hak dan kewajiban ini. Kalaulah seandainya semua hak-hak itu ditunaikan dan semua kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, dijamin dalam satu keluarga dia akan menjalani kehidupannya dengan penuh ketenangan. Karena haknya sudah terpenuhi, kewajibannya sudah ditunaikan. Ketika suami menunaikan semua kewajibannya yang merupakan hak yang didapatkan oleh istri, begitu juga istri menunaikan semua kewajibannya yang merupakan hak bagi suami. Maka itu tujuannya tentu saja adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ketentraman, kenyamanan, kebaikan dalam rumah tangga itu akan sangat dipengaruhi oleh hak dan kewajiban yang terlaksana itu. Kita lihat dulu beberapa bentuk yang menjadi hak bagi suami dan apa pula yang menjadi hak bagi istri. Kita awali dari hak suami. Hak suami tadi sudah kita katakan bahwa itu berarti adalah kewajiban istri. Yang pertama sekali yang menjadi hak suami yang perlu dia dapatkan dari istrinya adalah at-ta'ah. At-ta'ah itu artinya adalah ketaatan. Seorang istri wajib hukumnya bagi dia untuk mentaati suaminya. Taat dalam hal apa? Tentu saja adalah taat dalam kebaikan. Dalam rinciannya kita bisa lihat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan itu dalam berbagai hal. Ketaatan ketika ia memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang diinginkan oleh suami, lalu suami meminta kepada istri untuk melaksanakannya. Maka tidak boleh bagi istri untuk menolak permintaan yang datang dari suami itu. Karena menolak itu berarti menunjukkan ketidaktaatannya. Ada lagi yang kalau kita lihat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, untuk di atas ranjang, maka itu juga merupakan keharusan bagi istri untuk mentaatinya. Intinya adalah ketaatan untuk beribadah, ketaatan untuk berbuat baik, ketaatan untuk melakukan sesuatu yang memang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Hak seperti ini itu diberikan untuk suami. Dan ketaatan itulah yang akan membuat suami menjadi tenang. Ketika agama mengatakan bahwa seorang istri, kalau seandainya dia ingin keluar dari rumahnya, dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Ketika dia minta izin, lalu kata suaminya, jangan. Berarti bukti ketaatannya adalah ketika dia tidak jadi atau ketika dia menunda keinginannya untuk keluar dikarenakan oleh suami yang tidak mengizinkan. Tapi kalau kata suaminya jangan lalu dia keluar juga,
berarti dia tidak mentaatinya. Dan ini menjadi hak suami. Kenapa tidak dikatakan dalam Islam itu ketaatan itu juga menjadi hak istri? Itu tidak dibahas seperti itu. Suami haruskah taat kepada istri? Ketaatan dalam artian ya kalau keluar dia juga harus minta izin, segala-gala untuk melakukan sesuatu harus minta izin. Itu agama tidak mengatur seperti itu. Yang harus ditaati itu adalah suami oleh seorang istri. Ini bukan diskriminasi, jangan disalahpahami hukum Islam itu. Karena orang-orang yang punya kecenderungan untuk mendiskreditkan Islam, bisa saja dari sisi ini mereka masuk. Bahkan ada sebagian mengatakan agama Islam ini benar-benar menyudutkan perempuan, benar-benar tidak menghargai perempuan. Segala-galanya diatur, segala-galanya harus minta izin. Bahkan pakaian apa yang dipakai oleh istri, seandainya suami tidak ridha istrinya pakai pakaian itu, jangan pakai. Nah, oleh sebagian ini menjadi celah, ini menjadi pintu untuk menyudutkan syariat Islam. Padahal kalaulah kita benar-benar memahami substansi dari apa yang sudah ditetapkan oleh agama itu, kita akan paham betul bahwa ternyata memang hikmah dan tujuannya adalah sangat baik dan sangat sempurna. Seorang suami itu bertanggung jawab dalam kehidupan istrinya. Bertanggung jawab dalam kehidupan istrinya, bukan hanya sekadar di dunia, bahkan di akhirat. Bisa saja seorang suami akan ditanya nanti di akhirat, kenapa dia tidak mengurus istrinya, kenapa dia tidak menyuruh berbuat baik pada istrinya, kenapa dia membiarkan istrinya berbuat salah. Jadi ketika dilarang dia untuk keluar, kalau seandainya ada terjadi sesuatu di luar, itu yang akan bertanggung jawab adalah suaminya. Nah, sementara pertanggungjawaban seperti itu tidak ada pada istri. Oleh karena itu, hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang sudah ditentukan atau ditetapkan, diperintahkan oleh seorang suami, maka kewajiban istrilah untuk mentaatinya. Kalau ketaatan seperti itu sudah ada, sudah diberikan oleh istrinya, yakinlah insya Allah suami akan merasa nyaman, suami akan merasa betah dan tenang di rumahnya. Jadi jangan salahkan kalau suami tak betah di rumah, jangan-jangan segala-galanya dia tidak mendapatkan. Ketika ia mau minta sesuatu, mungkin dia ingin minum, lalu minta buatkan air. Kata istrinya, buat aja sendiri bang, tuh ada gula di samping apa itu. Air panas juga sudah disiapkan tadi, buat aja sendiri. Mending dia ke kedai kopi. Dia duduk, kopinya datang. Bagi seorang istri yang harus dipahami adalah ketaatan seperti itu adalah ibadah. Apapun yang dilakukan oleh seorang suami, dalam rangka oleh seorang istri dalam rangka mentaati suaminya untuk hal kebaikan, itu semua akan menjadi dan berarti pahala bagi seorang istri. Ini semangat ini harus dipahami sebetulnya. Jadi seorang istri itu jangan merasakan itu sebagai beban. Jangan dianggap itu sebagai beban melaksanakan apa yang diinginkan oleh suami. Kalau seandainya dianggap sebagai beban, itu akan terasa berat dia. Masa diperintah-perintah begitu? Masa segala-galanya kita harus mengerjakannya? Ingat, apapun yang dikerjakan dalam rangka mentaati suami untuk hal-hal kebaikan, itu semua akan menjadi pahala dan berbuah ibadah di akhirat kelak. Itu akan bisa menjadi catatan baik yang akan menambah jumlah kebaikan seorang istri. Bahkan ketika suami itu meridhai istrinya,
Ketika ketaatan itu diberikan, lalu suami ridho dengan istrinya, dan dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya itu, maka itu adalah pintu surga bagi dia, bahkan terbuka baginya semua pintu surga dari pintu mana saja dia menginginkan untuk memasukinya. Jadi oleh karena itu, ketaatan itu dalam ketentuan agama, dalam ketentuan Islam dijadikan sebagai hak suami, dan itu menjadi kewajiban istri, bukan kebalikannya. Bukan suami yang harus mentaati istri dalam artian yang tadi kita sampaikan. Baik, itu pada poin yang pertama untuk hak suami. Yang kedua yang menjadi hak suami juga dan kewajiban bagi istri adalah at-tazayyun. At-tazayyun. At-tazayyun itu diambil dari kata az-zinah. Zinah itu artinya adalah berhias. Perhiasan, tazayyun itu berhias. Bagaimana seorang istri senantiasa berhias untuk suaminya. Karena suami memandang istri dalam keadaan berhias seperti itu hak dia. Berarti kewajiban istri. Jangan terbalik-balik. Kadang lebih sering pula berhias untuk selain suaminya. Kalau mau ke pasar itu bisa setengah jam berhiasnya. Kalau mau keluar, kalau mau kondangan, mau pergi pesta itu bisa 1 jam berhiasnya. Nggak cocok baju ini, ganti lagi baju yang lain. Kurang pas rasanya jilbabnya, ganti lagi sampai pas. Sementara untuk suaminya dia tidak berbuat seperti itu. Bahkan dia acuh saja. Dia tidak mempedulikan penampilannya di hadapan suaminya. Padahal at-tazayyun itu adalah menjadi hak bagi suami dan menjadi kewajiban bagi istri. Di sini juga ada pelajaran, banyak sekali pelajarannya. Orang kan sering dan semua orang sudah tahu bahwa berhias itu perlu modal. Maka si suami juga jangan pula dia pelit untuk mengeluarkan modalnya agar istrinya bisa berhias. Tuntutan agar istri berhias harus berimbang juga dengan apa yang menjadi modal untuk berhias itu. Nanti akan kita lihat itu. Karena ada pula nanti menjadi hak istri yang merupakan kewajiban bagi suami. Ikhwati fillah, itu pada poin yang kedua, at-tazayyun yang merupakan hak bagi suami. Yang berikutnya adalah menjaga rumah dan menjaga hartanya. Menjaga rumah suami dan menjaga hartanya. Suami karena dia memang maka kemungkinan besar suami ada saat-saat di mana dia tidak berada di rumah. Ya mungkin, atau salah satu dari keadaan itu adalah pada saat suami yang harus keluar untuk mencari nafkah. Pada saat istri yang hanya ada di rumah, maka istri harus menjaga rumah suami Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjaga hartanya. Dikarenakan tadi adalah suami berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan harta atau nafkahnya, maka si istri berkewajiban juga untuk menjaga harta suaminya. Jaga hartanya suami baik-baik, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak benar, atau jangan gunakan sesuatu tanpa izin dari suami. Ini ketika suami pergi agak banyak persoalan yang muncul dalam masalah ini. Bahkan juga ada yang langsung termaktub di dalam hadis. Ada pertanyaan yang sering juga muncul, apakah boleh seorang istri untuk mengambil harta suaminya diam-diam?
ketika si suami tidak memberikan nafkah dan kebutuhan istrinya. Ini sering muncul pertanyaan. Kalau seandainya suami sudah memberikan kebutuhannya dan kebutuhan itu sudah cukup, bahkan berlebih, maka jelas itu jawabannya. Tidak boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya diam-diam tanpa seizin suami, karena kebutuhannya sudah diberikan. Nah, tapi ketika suaminya pelit, dia tidak memberikan pula kebutuhannya atau diberikan seadanya bahkan tidak cukup, maka berdasarkan kepada hadis itu dibolehkan seorang istri mengambil diam-diam. Itu bisa kita lihat pada riwayat yang ada, diantaranya adalah seorang perempuan yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadukan persoalan suaminya yang tidak memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Istrinya itu bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia?" Di situ salah satu lafaz dalam riwayat itu mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki." Ambillah apa yang cukup bagi kamu dan juga secukupnya bagi anak kamu. Ketika Rasul mengatakan ambillah apa yang cukup bagi kamu, berarti secukupnya bagi dia dan juga bagi anaknya. Ini menggambarkan bahwa dibolehkan untuk mengambil cara diam-diam untuk kebutuhan, untuk sesuatu yang memang diperlukan. Ini akan berbeda nanti kebutuhan dengan keinginan. Tiba-tiba dia mengambil sesuatu diam-diam hanya bukan untuk kebutuhannya. Kebutuhan sudah terpenuhi. Maka itu tidak dibolehkan. Disinilah pentingnya seorang istri kalau seandainya dia ingin membeli sesuatu yang barangkali harganya agak mahal dan dia akan menggunakan uang suaminya, maka dia harus mengkomunikasikannya agar tidak terjadi permasalahan. Kalau tidak, itu dipastikan akan terjadi masalah dalam keluarga. Diberikan uang untuk kebutuhan harian, belanja hariannya tidak dibeli, tapi dia beli perhiasan. Ini pasti akan bermasalah. Belilah belanja harian itu, gunakan untuk kebutuhan, adapun untuk yang tadi tinggal dikomunikasikan saja. Apa yang diinginkan, kalau seandainya uang cukup, tidak ada salahnya pula bagi seorang suami untuk membelikan sesuatu yang memang itu menjadi sesuatu yang fitrah juga bagi wanita untuk memilikinya, untuk mendapatkannya. Jadi itu maksud dari menjaga rumah dan menjaga harta. Bahkan untuk berinfak sekalipun, kalau memang itu akan menggunakan uang suami, apalagi kalau dalam jumlah besar, itu tentu harus dikomunikasikan, harus meminta izin. Bagaimana kalau seandainya istri menggunakan hartanya sendiri? Hartanya sendiri itu ya seperti mungkin dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena memang dalam perspektif fikih Islam itu ada harta yang bisa menjadi murni milik istri. Seperti warisan atau mahar atau hal-hal lain yang memang itu menjadi milik dia. Kalau untuk yang seperti itu, tentu saja dia boleh untuk menggunakannya karena itu adalah harta milik dia. Bahkan suamilah yang seharusnya meminta izin kalau dia ingin menggunakan harta yang merupakan milik istri. Baik, itu beberapa poin yang masuk dalam kategori hak suami. Sekarang kita lihat pula apa yang menjadi hak istri. Yang menjadi hak istri itu nanti bisa dibagi kepada dua, ada yang dalam bentuk harta, ada yang dalam bentuk non harta. Yang dalam bentuk harta yang menjadi hak bagi istri, berarti kewajiban suami, yang pertama sekali adalah mahar. Mahar yang diucapkan pada saat akad itu menjadi hak istri.
si suami, kalau seandainya dalam akad itu maharnya belum dilunasi, maka ketika ia sudah menggaulinya, maka menjadi kewajiban bagi dia untuk membayarkan semua mahar tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, meskipun nanti ada permasalahan kalau seandainya dia menceraikannya, artinya tidak menggaulinya lalu kemudian menceraikannya, maka dia berkewajiban untuk membayarkan setengah dari mahar. Tapi kalau seandainya sudah digauli, maka berkewajiban baginya untuk membayar semua mahar yang sudah disebutkan. Dari sini juga diambil pelajaran bahwa berarti kalau memang demikian, mahar itu boleh saja tidak tunai. Karena kalau sudah tunai ya tidak ada persoalan lagi. Sekarang dibahas oleh para ahli fikih, para fuqaha, antara melunasi secara keseluruhan. Kalau dia sudah digauli, berarti ada saatnya memang mahar itu seandainya tidak langsung ada pada saat akad, maka itu tidaklah menyebabkan ketidakabsahannya akad itu sendiri. Nikah tetap sah, akad tetap sah, meskipun mahar belum dibayar secara tunai, hanya saja harus disebutkan apa yang menjadi mahar. Ikhwati fillah, mahar ini seperti yang kita katakan tadi, ini adalah merupakan murni menjadi hak istri, sehingga suami pun tidak boleh dia untuk menggunakan mahar itu semaunya. Dia kalau ingin menggunakannya harus meminta izin kepada istrinya. Yang kedua, yang menjadi hak bagi istri dalam persoalan harta, dalam bentuk harta, yang jelas adalah nafkah. Nafkah yang cukup. Nafkah yang cukup itu ya orang sering istilahkan dengan sandang, pangan, papan, di mana dia harus tinggal, apa yang harus dimakan, apa pakaian yang dia pakai, itu semua adalah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Berdosa seorang suami kalau seandainya ia tidak memenuhi kebutuhan nafkah bagi istrinya. Tidak ia penuhi kebutuhan makannya, tidak dia penuhi kebutuhan tempat tinggalnya, tidak dia penuhi kebutuhan pakaiannya. Kalau tidak ditunaikan berarti itu satu kesalahan. Nafkah yang cukup. Nah, di sini ada juga beberapa persoalan dalam kajian maqasidus syariah yang dibahas oleh para ulama terkait dengan nafkah, seperti biaya pendidikan, biaya berobat. Itu ada perselisihan sebenarnya. Apakah seorang suami berkewajiban untuk menyediakan biaya pendidikan bagi istrinya? Apakah itu menjadi bagian dari nafkah yang juga harus ditunaikan? Bahkan juga dibahas, apakah biaya pengobatan itu menjadi kewajiban bagi suami atau tidak? Kita bisa mengatakan bahwa meskipun itu sesuatu yang diperdebatkan, namun bagi seorang suami tentu saja dianjurkan untuk menyiapkan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan bagi seorang istri. Terlepas dia apakah wajib atau tidak, karena ada yang menarik dalam buku-buku fikih itu, ada yang menyamakan dengan ijarah, menganalogikannya. Jadi kalau seandainya kita sewa rumah itu nanti bocor, apakah kewajiban kita untuk memperbaiki rumah yang bocor itu, ataukah kewajiban yang punya rumah? Jadi ketika dianalogikan seperti itu, ada yang sebagian mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib untuk menyediakan biaya pengobatan dan lain sebagainya. Tapi yang paling baik tentu saja sebagai seorang istri, karena dia sudah bertanggung jawab dalam kehidupan sebagai seorang suami, karena dia sudah bertanggung jawab dalam kehidupan seorang istrinya, maka bisa itu dimasukkan kepada kebutuhan pokok. Karena di antara hal pokok dalam agama itu di antaranya adalah menjaga diri.
Itu soal kesehatan, itu berarti menjaga diri. Maka sehat diri itu masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah. Berarti itu ada pada tanggung jawab seorang suami. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Tapi jumhur tetap lebih mengatakan bahwa itu tetap ada pada seorang suami. Baik. Ada lagi yang diistilahkan selain nafkah, itu ada namanya mut'ah. Mut'ah itu harta yang diberikan untuk istri pada saat istri itu menjalani iddah, kalau seandainya suami itu menceraikan istrinya. Jadi kalau istri dicerai, tolak, maka ada masa iddah, masa menunggu. Kalau tolak itu berarti ada 3 kali suci atau 3 kali halangan. Pada masa iddah itu, selama masa iddah, atau kalau ia ceraikan istrinya saat istrinya itu hamil, maka sampai melahirkan itu masa iddah. Nah, pada masa iddah itu ada hak bagi seorang istri untuk dia dapatkan dari suami yang menceraikannya. Apa itu? Mut'ah istilahnya. Jadi mut'ah itu sesuatu yang bisa menyenangkan istri atau katakanlah mantan istri, karena dia saat itu sudah menceraikannya dan tidak menjadi istrinya walaupun dalam masa iddah. Kebutuhan dia, kebutuhan makannya akan menjadi salah seorang suami yang membiarkan istrinya tidak makan kalau seandainya dia masih berada dalam masa iddah. Oleh karena itu berpikirlah untuk menceraikan, berpikirlah untuk mentolak istri, karena kewajiban untuk memberikan mut'ah yang dalam istilah saat dia nikah tadi namanya adalah nafkah, itu tidak gugur sampai nanti habis masa iddahnya. Habis masa iddah berarti tidak ada lagi mut'ah. Kenapa tidak ada lagi? Karena habisnya masa iddah itu membuat seorang perempuan yang tadinya istri seorang laki-laki itu benar-benar menjadi orang yang asing bagi dia. Itu sudah menjadi orang yang asing, tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan pada masa iddah itu masih ada peluang untuk dia rujuk, dia untuk kembali merajut hubungan dalam satu rumah tangga. Nah, ikhwati fillah, jadi ini yang menjadi hak-hak bagi istri yang dalam bentuk harta. Ada yang menjadi hak bagi istri yang tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk harta atau non harta, itu seperti tidak menyakiti istri, muasyarah bil ma'ruf. Jadi seorang suami haruslah dalam pergaulannya dalam rumah tangga dengan istrinya, dia tidak menyakiti istrinya. Ini ajaran Islam yang benar-benar sempurna. Tidak boleh menyakiti istri, tidak boleh menyakiti fisiknya seperti memukulnya dengan pukulan yang keras atau melakukan sesuatu yang membuat fisiknya menjadi rusak dan cedera, itu tidak boleh. Atau menyakiti perasaannya dengan mengucapkan kata-kata yang mungkin saja akan menyakiti hati seorang istri. Kalau itu dilakukan berarti dia tidak memberikan haknya. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sebenarnya kewajiban ini timbal balik ini. Karena seorang istri juga harus bergaul dan baik dengan suaminya. Tidak boleh menyakiti suami, tidak boleh melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati suami, menghina suami. Jadi antara suami dan istri ini harus ada timbal balik. Kalaulah sekarang ada undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, itu sebenarnya sudah cukup dalam Islam. Aturan-aturan itu semua sudah
tercover dalam hukum Islam. Karena lebih dari 14 abad yang lalu Islam itu sudah mengatur bahwa dalam kehidupan suami istri itu harus yang ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, tidak menyakiti satu untuk yang lain. Tidak, suami tidak menyakiti istri, istri tidak menyakiti suami. Jadi jangan disalahkan nanti Islamnya. Kalau seandainya ada seorang istri yang kemudian dilarang oleh suaminya untuk pergi, lalu kemudian dia pergi juga, marah suaminya, itu memang kewajiban suami untuk marah. Jadi bukan karena dia tidak memberikan hak pada perempuan. Apalagi kalau memang dia punya alasan yang kuat secara syar'i untuk menolaknya. Nah, tapi kalau seandainya ada hal-hal yang kebaikan yang ingin dilakukan oleh seorang istri, seorang suami ya juga harus paham dalam hal-hal yang seperti ini. Sekarang istrinya minta izin mau pergi ke majelis taklim. Udah, itu kan untuk satu kebaikan. Maka boleh bagi dia untuk mengizinkannya. Apalagi kalau seorang suami tidak bisa memberikan ilmu itu kepada istrinya. Nah, jadi aturan itulah yang harus dipahami secara baik. Jangan diambil separuh-separuh, setengah-setengah, sehingga muncul tuduhan bahwa Islam itu keras. Islam itu tidak memberikan hak-hak kepada perempuan. Kalau kita mau jujur, agama yang paling sempurna dalam mengatur hak-hak dan kewajiban berumah tangga itu adalah Islam. Maka tidak pun ada sebenarnya KDRT itu, undang-undang itu, Islam sudah cukup. Nah, justru adanya undang-undang itu membuat tidak malah menjadikan rumah tangga menjadi lebih baik. Karena kekerasan yang terjadi itu bukan karena persoalan bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena dia yang tidak mengerti dengan Islam itu sendiri. Nah, jadi yang berkaitan dengan non harta itu yang pertama sekali itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Ada lagi yang menjadi hak istri juga, perlakuan adil oleh seorang suami di antara istri-istrinya. Persoalan adil ini dibicarakan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dalam hal poligami. Karena memang agama Islam dengan hikmahnya, dengan bijaksananya membolehkan laki-laki itu punya istri lebih dari satu. Kalau seandainya lebih dari satu, maka hak istri itu adalah mendapatkan keadilan. Sehingga syaratnya harus bisa adil. Yang harus dipahami, apa makna adil di sini? Apakah keadilan di sini ada pada persoalan hati, ada pada persoalan cinta? Jawabannya tidak. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam persoalan materi. Dan adil yang dimaksud itu pun bukanlah materi yang jumlahnya sama, tetapi materi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau diharapkan adil secara hati, secara perasaan, Nabi pun sudah mengaku dia, kalau dia tidak bisa adil secara perasaan. Karena secara perasaan dia akan memiliki kecenderungan dia kepada salah satu dari istrinya. Tapi persoalan harta itu bisa dan wajib adil. Istri satu anaknya 5, istri yang kedua belum punya anak atau anaknya 1, tentu secara kebutuhan dia tidak sama. Yang kebutuhan banyak, berikan sesuai kebutuhannya. Yang kebutuhannya sedikit, berikan pula sesuai kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukuplah bagi kalian satu saja. Nah, ikhwati fillah, karena ada juga sebagian yang mencoba untuk memahami bahwa sebenarnya
berdasarkan kepada dalil ini menurut sebagian, apalagi dari orang-orang liberal. Sebenarnya kata mereka Islam itu melarang untuk berpoligami. Kenapa? Karena syaratnya adil. Dan adil itu tidak ada yang sanggup. Mereka menganggap bahwa keadilan di situ adalah persoalan hati. Nabi saja tidak sanggup. Nah, oleh karena itu kesanggupan dan keadilan di sini sekali lagi bukan persoalan hati, tapi ada pada persoalan harta. Ikhwati fillah, ketika dibolehkan oleh agama untuk ta'addud, untuk lebih dari satu, itu bisa dipastikan di baliknya ada tujuan, ada maqasid, ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala paling mengerti dengan keadaan hambanya, dengan keadaan manusia. Maka itu berarti disyariatkan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai persoalan. Maka dulu ketika banyak yang berguguran, banyak laki-laki yang berguguran dalam peperangan, mati sebagai syahid, lalu dia meninggalkan anak dan istrinya, sehingga anak dan istrinya tidak ada yang bertanggung jawab dalam mencari nafkahnya. Dibolehkan untuk nikah lebih dari satu, itu salah satu dari hikmahnya adalah agar orang-orang yang tidak mendapatkan nafkah itu ada yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu persoalan poligami itu sesungguhnya adalah tanggung jawab bagi seorang laki-laki, bukan hanya sekedar dipandang dari sisi keinginan nafsu atau syahwat saja. Apalagi Rasul dibolehkan untuk memiliki istri bahkan lebih dari 4. Kenapa? Ada tujuan-tujuan dakwah, ada maqasid dakwah di balik dibolehkan itu. Karena kalaulah Rasulullah SAW sudah nikah dengan seseorang dari satu kabilah, maka berarti Rasul sudah menjadi bagian dari kabilah itu, dan itu memudahkan Nabi untuk menyampaikan syariat Islam. Kita bisa baca dalam sejarah ketika Rasulullah SAW nikah dengan Juwairiyah, itu satu kabilah Yahudi itu bisa menerima dan masuk ajaran Islam, masuk ajaran Rasulullah SAW. Berarti maqasid dakwah, maqasid dari sisi perjuangan Islamnya itu yang ada pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dibolehkan oleh Allah untuk nikah lebih dari 4. Adapun untuk umatnya, kalau ada yang ingin, itu batasnya hanya sampai 4 saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti menyalahi. Karena ada kita dengar orang kiai nikah kadang sampai 11 sampai 12. Kalau alasannya mengikuti Nabi, dia salah. Pasti salah. Karena hukum yang tadi itu hanya khusus untuk Rasul. Ada viral dulu seseorang yang nikah, dia sudah tak tahu lagi yang istri yang ke-6 yang mana, dia sudah lupa. Saking banyak istrinya. Kalau nggak salah 12 apa 11 itu. Itu jelas satu perbuatan yang menyimpang. Karena tidak akan ada satupun alasan syar'i yang bisa dijadikan dalil untuk membenarkannya, untuk membolehkannya. Jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Ada namanya Ghailan. Ghailan itu sebelum masuk Islam, istrinya 10. Karena orang jahiliyah dulu biasa aja dia punya banyak-banyak istri seperti itu. Maka persoalan poligami itu bukan murni berasal dari syariat Nabi, sebelumnya juga sudah ada. Nah, Islam membolehkan tapi dengan membatasi. Ketika Ghailan itu masuk Islam, maka Rasul mengatakan amsik minhunna arba'an, ambil 4 dan tinggalkan sisanya. Dan hadis itu salah satu dari hadis yang menyatakan pembatasan jumlah dalam poligami. Ikhwati fillah, itulah beberapa hal yang menjadi masuk dalam kategori hak suami dan hak istri yang diatur oleh agama Islam, yang ternyata kesemuanya mengandung tujuan dan maqasid yang sangat sempurna. Sekali lagi, seandainya hak-hak dan kewajiban itu semuanya ditunaikan dan didapatkan, maka yakinlah
kehidupan rumah tangga akan nyaman. Tapi kalau satu persatu kewajiban sudah mulai tidak ditunaikan, hak-hak sudah mulai tidak didapatkan, maka yakinlah persoalan demi persoalan akan terjadi dalam rumah tangga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Kita akan berdiskusi kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk, dipersilakan. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dan kita kaji di hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terkhusus untuk hal ataupun hak dan kewajiban suami istri. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273 335531. Untuk pertanyaan pertama coba kita jawab Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz terkait penghasilan istri Ustaz. Saya seorang istri yang diizinkan juga oleh suami untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga. Apakah penghasilan saya ada hak suami juga, padahal penghasilan saya bekerja itu dari hasil usaha saya sendiri, yang seingat saya itu adalah hak saya sendiri tanpa campur tangan suami. Bolehkah penghasilan saya digunakan untuk keperluan saya sendiri tanpa minta izin suami? Naam Ustaz. Iya, ini memang menjadi persoalan baru ketika istri sudah mulai aktif, bahkan menyamai, bahkan ada lagi yang mengalahkan suami. Mungkin saja persoalan ini dulu tidak muncul. Dan ini bukan pula berarti bahwa perempuan dulu tidak ada yang bekerja. Boleh. Tetapi yang namanya nafkah itu yang pertama harus kita pahami, nafkah menjadi kewajiban bagi seorang suami. Seorang istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga. Tidak berkewajiban. Tapi bolehkah? Jawabannya boleh. Kalau boleh, maka itu akan menjadi pahala sunnah bagi seorang istri jika dia ikut membantu perekonomian dalam rumah tangganya. Nah, sekarang pendapat suami pas-pasan. Istri punya skill, punya kemampuan yang dia bisa menghasilkan. Diizinkanlah oleh seorang suami. Itu akan menjadi pahala besar bagi seorang istri yang membantu perekonomian dalam keluarga. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah yang dihasilkan oleh istri murni menjadi milik istri? Pertanyaan berikutnya, bukankah dia itu diizinkan oleh suaminya? Seandainya kata suaminya jangan, haram dia bekerja itu. Tidak boleh dia bekerja. Suami cukup pendapatannya. Uang yang didapat semua untuk kebutuhan ada. Dilarangnya istrinya itu bekerja. Boleh dia larang. Kalau bekerja juga salah dia. Berarti tidak bisa dikatakan sebagai murni milik istri. Karena dia bekerja itu atas izin suami. Maka nanti tinggal lagi pengaturannya. Pengaturan itu ya teknis yang barangkali antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Mungkin untuk makan, untuk minum, pakaian itu semua untuk dari suami. Tapi nanti pas tagihan listrik, tagihan air, mungkin dari gaji yang tadi dari suami, yang sekarang mungkin dari gaji istri. Kalaulah seandainya istri menolak untuk menggunakan apa yang dia dapatkan, jangan-jangan dia sudah berpikir untuk tidak mengizinkan. Kalau gitu tidak ada gunanya kamu bekerja. Karena istri yang bekerja itu ada hak suami yang hilang dari istri itu. Nah, bahkan secara fakta juga mengatakan banyak terjadi perceraian itu karena dua-duanya sudah mulai mendapatkan penghasilan. Seorang istri tidak mustahil akan mendatangkan kedurhakaan di hati ketika gajinya lebih besar dari gaji suaminya. Maka ketika agama mengatur nafkah itu di tangan suami, berikan nafkah untuk istri, itu sungguh luar biasa untuk mendatangkan ketaatan. Untuk menghadirkan ketaatan di hati seorang istri. Karena dia tinggal jaga rumah, atur baik-baik, dan jangan dikira pekerjaan rumah yang dilakukan oleh seorang istri itu mudah.
Mungkin laki-laki nggak sanggup itu. Begitulah Islam mengajar. Ada hal-hal yang sanggup dilakukan oleh laki-laki diberikan kepada laki-laki. Ada hal-hal yang sanggup untuk dilaksanakan oleh perempuan diberikan untuk perempuan. Kenapa yang harus hamil itu